Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usamah Imam Khomeini Al-Qaddafi dengan NIM 210402648. Izinkan saya untuk membuat video guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi kritik tafsir. Di sini saya mendapatkan surat Ar-Rahman ayat 54 sampai 61. Yang pertama, surat Ar-Rahman ayat 54 yang artinya mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah di dalamnya dari surga dan buah-buahan. Di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Ibnu Katsir berpendapat bahwa Allah berfirman, kata muttaqina yang artinya mereka bertelekan, yaitu para penghuni surga. Lafaz atika mempunyai makna berbaring. Terdapat pula pendapat bahwa artinya itu duduk bersila. Kemudian ala furushim batinuha min istabarak, di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Yang dimaksud dari lafaz tersebut yaitu kain sutra yang tebal. Ikrimah ad-Dahak, Qatadah, dan juga Abu Imran al-Juni berkata yaitu sutra yang diberi hiasan emas. Wajanal jannataini, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat, yakni tidak menyusahkannya dalam memetik. Kemudian di tafsir jalan lain, mereka bersandarkan jadi hal atau kata keterangan keadaan dari amilnya tidak disebutkan, yakni mereka bersenang seraya bersandarkan di atas permadani. Di atas permadani yang bagian di dalamnya itu terbuat dari sutra, yaitu sutra yang biasa, sedangkan di bagian luarnya itu terbuat dari sutra yang halus. Dan buah-buahan di surga itu dapat dipetik dari dekat, artinya letaknya itu dekat sehingga mudah dipetik baik dari yang berdiri maupun yang sedang duduk. Sedangkan dari Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya menuliskan kata furush itu jamak dari firash. Kata ini diambil dari farasya yang artinya menghampar dan berarti hamparan yang biasa digunakan untuk duduk atau berbaring. Dari sini dapat diartikan juga menjadi permadani, kasur atau ranjang. Kata batain adalah bentuk jamak dari bitana yang diambil dari kata batan yang bagian dalamnya itu yakni bagian dalam, diartikan jadi bagian bawah sesuatu. Para ulama memahaminya dalam arti sutra tebal yang dirajut dengan benang-benang berwarna emas. Al-Biqai menambahkan bahwa sutra itu mengkilat. Di dalam tafsir Al-Ibris, para penghuni surga duduk di atas alas. Alas tersebut dari sutra atau yang dalam bahasa Arab itu istibarak, sutra yang tebal. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menyebutkan dalam tafsirnya bahwa mereka nikmat yang telah disebutkan tadi, mereka berdiri di atas keyakinan yang teguh. Wajah mereka mengikuti hati dan jiwa mereka. Kejadian tersebut ialah kejadian yang mesti dan tidak diragukan. Kemudian di surat Ar-Rahman ayat 55 yang artinya maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Allah menyebutkan permadani dan kakolnya. Dalam tafsir Jalalain, maka nikmat Rabb kamu berdua yang kamu dustakan. Sedangkan di tafsir Al-Ibris disebutkan nuli nikmati pangeran ira sing di pada sira ingkari. Dalam tafsir Jalalain ini juga terdapat penekanan pada ayat ini bahwa lafaz ini sebagai bentuk syukur terhadap nikmat yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 56 artinya di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Allah berfirman, fihinna itu di dalam permadani tersebut ada bidadari yang sopan dan menundukkan kepalanya. Mereka tidak melihat yang lebih tampan kecuali pasangan mereka sendiri. Lam yatamishunna insun walahum waladan, mereka itu masih perawan dan cinta pada sebaya. Mereka belum pernah dicampuri oleh seorang pun sebelum pasangan mereka, baik dari jin maupun manusia. Hal tersebut menjadi dalil bahwa jin itu masuk surga. Sedangkan di dalam tafsir jalan lain,
Maksudnya adalah kedua surga itu ada gedung-gedung dan istana-istana yang di dalamnya itu ada bidadari yang selalu menundukkan pandangan matanya. Artinya dari pandangan menundukkan pandangan tersebut yaitu pandangan mereka terbatas hanya kepada suami-suami mereka saja yang terdiri dari manusia dan jin serta tidak pernah disentuh sebelumnya. Menurut Qori Shihab, ayat ini menjelaskan keadaan yang mendampingi mereka di sana. Terdapat pesan-pesan surga yang sopan, sehingga mereka membatasi pandangannya, tidak menolak kecuali terhadap pasangannya karena kesopanan. Kemudian kalimat qasiratut atrof adalah istilah Al-Quran untuk memuji wanita-wanita yang sangat setia dan cantik dan selalu ingin bersama pasangannya. Di sisi lain, mata pasangannya itu tidak beranjak ke arah yang lain karena senangnya. Sementara ulama merumuskan bila ada satu kata yang berbentuk ma'rifah lalu kata itu diulang dalam satu kalimat, maka makna kata yang disebut pertama itu sama dengan makna yang kedua. Sebaliknya, jika kata tersebut berbentuk nakirah, maka keduanya itu berbeda dengan ayat yang pertama. Ayat itu merupakan ayat hal jazaa'ul ihsan ila ihsan, itu pengecualian dari rumus tersebut. Di sini al-ihsan itu diulang 2 kali, namun katanya itu berbeda. Yang pertama berarti perbuatan, yang kedua itu anugerah. Dalam tafsir Al-Ibris disebutkan bahwa tidak ada balasan kecuali kebaikan itu sendiri. Seorang yang berbuat kebaikan dan taat kepada Tuhan, maka balasan kenikmatannya agung. Balasan dari kebaikan tersebut kebaikan pula, sehingga dengan adanya balasan tersebut menjadi penentu dalam kebaikan diri. Kemudian di surat Ar-Rahman ayat 61 ditegaskan lagi setelah mendapatkan nikmat-nikmat yang disebutkan di dalam surga, maka Allah memberikan penekanan kembali dalam diri manusia untuk selalu meningkatkan rasa syukur dan memuji kepadanya sehingga terbentuk pribadi yang baik dan juga pribadi yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kesimpulan dari surat Ar-Rahman ayat 54 sampai 61 itu memperlihatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, yakni permadani yang besar, dihamparkan wanita-wanita yang masih perawan dan cantik dan tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Selain itu, ditegaskan pula bahwa kebaikan yang ada di dunia akan dibalas juga kebaikan di akhirat. Selain itu, ayat-ayat yang sama yaitu ayat fabi ayyi ala rabbikum tukadziban menjadi penekanan bagi manusia bahwa manusia perlu meningkatkan rasa syukur dan rasa memujinya kepada Allah untuk kelancaran kehidupan dan juga kedamaiannya di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.